Dushemu. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesiah. Selamat sore saudara sekalian. Selamat bertemu kembali dengan saya, Archimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Hari-hari ini kita umat Kristiani, siapapun kita, dikejutkan oleh kejadian yang terjadi baru saja, yaitu tindakan terorisme yang terjadi di wilayah Dusun Lewonu, Desa Lumban Tongoa, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Dan saya secara pribadi mengenal beberapa dari hamba Tuhan yang dari Gereja Gembala Keselamatan ini. Saya mengucapkan ikut berbelasungkawa, Pak, atas apa yang terjadi terhadap saudara-saudara kita di wilayah itu. Saya hanya akan memberikan sedikit rasa simpati saya terhadap keluarga yang ditinggalkan dan kepada jemaat yang sedang mengalami musibah ini. Kami dari Gereja Ortodoks terkejut dan tidak terkejut. Terkejutnya adalah bahwa di tengah-tengah mulai teduhnya situasi kekacauan, aniaya yang terjadi, konflik antar agama yang terjadi di Indonesia, yang kita harapkan sudah hilang dari Indonesia, tetapi tiba-tiba ternyata masih ada dan masih muncul. Ternyata semangat intoleransi itu masih hidup di Indonesia ini. Dan ini yang bagi saya sebagai bangsa, sebagai bagian daripada bangsa Indonesia ini, merasa terkejut dan merasa prihatin. Namun dari kacamata keberadaan kami sebagai umat Kristen Ortodoks yang dari zaman purba, kami sering mengalami aniaya. Entah pada awalnya dari pemerintahan Romawi waktu itu, terus munculnya bidat-bidat ketika pemerintah Bizantium sebagian menganiaya orang-orang yang membela iman itu. Dan pada waktu terjadinya munculnya Islam juga, terjadinya konflik antara umat Muslim dan umat Kristiani di timur pada zaman itu. Dan juga pada waktu Konstantinopel pada tahun 1453 jatuh ke tangan pemerintah Turki, dan orang Kristen yang tadinya mayoritas akhirnya sekarang tinggal beberapa saja di sana. Berarti pasti ada sesuatu penganiayaan, dan memang ada data-data yang menunjukkan penganiayaan yang terjadi terhadap umat Kristen, tekanan-tekanan yang terjadi terhadap umat Kristen Ortodoks yang ada di sana. Belum lagi nanti ditambah zaman yang lebih dekat pada kita ini, ketika pada tahun 1917 orang Kristen Ortodoks di Rusia jatuh ke tangan pemerintahan komunis. Dan mereka mengalami aniaya selama puluhan tahun, dibantai, gerejanya dihancurkan oleh pemerintah komunis waktu itu yang anti Tuhan, anti gereja, anti agama. Dan menurut penyelidikan dari Kensington College dari Inggris secara khusus memantau situasi keadaan di negara-negara komunis waktu itu di Eropa dan di Rusia, ada kira-kira 40 juta manusia Ortodoks yang mati dibantai pada waktu zaman pemerintahan komunis. Dari sisi ini kami tidak terkejut, karena secara sejarah kami dalam Gereja Ortodoks mengalami banyak sekali aniaya semacam itu. Yang kedua. Yang ketiga, dari sisi ajaran kitab suci, Kristus mengatakan di dalam Injil Matius pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-18, dikatakan begini. Matius pasal 16 ayat yang ke-18.
Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan eklesiaku, gerejaku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Berarti alam maut itu kuasa setan ya. Ya ajaran bidat, ya penganiayaan, ya kesulitan-kesulitan yang ditimbulkan oleh alam kegelapan ini. Dan alam maut ini ingin menguasai gereja, tapi tidak mampu. Oleh karena selama ribuan tahun, selama 2000 tahun ini gereja dianiaya. Ya terutama yang paling mengalami aniaya yang paling menyakitkan adalah gereja timur, gereja ortodoks. Tetapi toh tetap gereja tetap ada. Makanya Kristus mengatakan, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak dapat menguasainya. Berarti alam maut memang ingin menguasainya. Jadi dari sisi ini kita tidak terkejut bahwa gereja itu musuhnya bukan orang, bukan manusia. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, kata kitab suci. Coba kita baca di dalam Efesus pasal 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ya toh? Jadi ketika terjadi demikian, terjadi pembantaian terhadap orang Kristen, dan sering terjadi zamannya ISIS dulu, ya toh? Orang Koptik, orang Ortodoks di daerah Irak dan Syria yang mengalami pembantaian juga. Kita sebagai orang Kristen yang mempercayai apa yang diajarkan Yesus, jangan hanya dilihat orangnya, tapi lihat kekuatan atau kuasa di belakang itu yang memang membenci Kristus. Kekuatan dan kuasa itu yang memang sebenarnya sudah dikalahkan Kristus. Oleh karena itu mereka sangat tidak senang dengan nama Kristus, kuasa ini. Jadi bukan orang ya. Kuasa yang tidak nampak ini yang memang tidak senang dengan nama Kristus dan ingin menghancurkan tubuhnya yang ada di dunia ini, gereja. Makanya mereka mengadakan kuasa ini mengadakan aniaya terhadap gereja. Bahwa ada orang-orang yang dipakai. Penganiayaan itu terjadi dari golongan macam-macam ya. Komunis menganiaya, nanti Turki menganiaya, nanti kaum bidat menganiaya. Berarti bukan orangnya sebenarnya, tapi penganiayaannya konstan terjadi sepanjang segala abad di dalam pengalaman gereja. Oleh karena itu, di dalam penganiayaan ini kita prihatin dan kita mengutuk penganiayaan yang biadab seperti itu. Tetapi kita tidak boleh memunculkan rasa benci pada perorangan. Sebab musuh yang sebenarnya itu bukan orangnya, tapi kekuatan di belakang itu yang mengendalikan orang-orang ini. Dan orang itu tidak sadar. Oleh karena itu Kristus mengatakan juga di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat 33. Kita baca. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Kristus mengalahkan dunia, maksudnya mengalahkan kuasa-kuasa jahat itu pada waktu disalibkan. Oleh karena itu senjata peperangan kita itu bukan senjata kita harus balas bunuh, bukan dia membunuh, bukan itu balasannya. Balasannya justru tunjukkan cinta kasih kepada manusianya dan doa. Kalau perlu puasa. Dan saya pribadi setiap malam setelah mendengar itu saya doakan. Saya doakan situasi saudara-saudara kita yang sedang mengalami aniaya. Dan Kristus mengatakan, di dalam dunia kamu menderita aniaya. Dan itu digenapi. Sepanjang sejarah gereja, penganiayaan itu terjadi.
Tetapi ingat, Kristus telah menang. Dan pada akhirnya kebenaran yang menang. Untuk awalnya kelihatan mereka yang menang kelihatannya. Tapi kebenaran selalu menang pada akhirnya. Tetapi kita jangan diam-diam gitu loh. Kita berdoa, kita bertindak menolong, memberikan hiburan pada saudara-saudara kita yang mengalami musibah ini. Dan juga sekarang saya kirimkan cinta kasih saya kepada saudara-saudara yang sedang menderita ini. Saudara-saudara yang ada di Sulawesi Tengah ini. Kiranya Tuhan memberikan kepada saudara kekuatan dan ketabahan. Sebab kalau saudara mengalami derita, saudara tidak sia-sia. Penderitaan demi Kristus itu akan membawa sesuatu yang baik bagi kita sebagai orang Kristen. Dunia tidak tahu bahwa kalau kekristenan itu dibiarkan tidak mengalami aniaya, makin lama sekularisme masuk, humanisme masuk, sehingga spiritualitas itu akhirnya makin kendor, kekristenan malah jadi mentah gitu. Kekristenan makin menjadi hambar. Tapi dengan orang Kristen itu mengalami aniaya, mengalami tekanan, mereka makin bergantung kepada Tuhan, sehingga secara iman mereka makin dikuatkan. Makanya orang Kristen itu makin dibabat, makin merambat. Ini yang orang tidak tahu rahasianya. Biarkan orang Kristen, nanti orang Kristen itu akan hilang sendiri. Tapi aniaya orang Kristen, maka orang Kristen akan bertambah, makin bertambah. Nah ini orang dunia tidak tahu, karena dunia senjatanya itu senjata fisik. Orang Kristen senjatanya rohani. Senjatanya bukan yang dunia. 2 Korintus pasal 10. 2 Korintus 10 ayat 1 dan seterusnya. Aku, Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Kalau kita percaya dan menjadi pengikut yang Kristus yang lemah lembut dan ramah, maka sikap kita juga begitu. Bahkan terhadap orang yang memusuhi kita. Bahkan terhadap orang yang tidak senang kepada kita. Ayat 2. Aku meminta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat, sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Nah itu, memang kami masih hidup di dunia, tetapi perjuangan kami bukan apa tadi? Bukan secara dunia. Terus? Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Bukan pedang, bukan pistol, bukan bedil, bukan bom. Bom kita adalah doa, puasa. Di situ ada kuasa. Dan musuh kita bukan orang-orang yang menganiaya kita. Musuh kita makhluk yang tidak nampak yang ada di belakangnya, yang mau memakai orang-orang dan orang yang dipakai kita, maka kita doakan. Bukan kita benci. Baca lagi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Saya himbau umat Kristiani, siapapun Anda, dimanapun Anda berada di Indonesia ini, mari kita berdoa bersama. Kita angkat senjata kita dan kita bunyikan pekik perang kita ke surga, yaitu doa. Memohon kepada Allah supaya menghentikan usaha kuasa-kuasa jahat itu memberikan kekacauan kepada dunia ini. Karena kuasa Allah ini sanggup apa? Yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Itu dia. Ini yang dunia tidak tahu. Bahwa orang Kristen punya senjata rahasia yang tidak dikenal dunia, yaitu doa. Berseru kepada Allah. Memohon kepada Allah. Oleh karena itu saya menghimbau saudara-saudara, saudara tenang saja. Tidak usah mengadakan demonstrasi sana sini. Tetap berdoa dan tidak usah menciptakan kebencian kepada siapapun. Itu dari sisi rohani ya. Sebab musuh kita bukan orang yang melakukan pembunuhan biadab, ini bukan. Roh penguasa di udara
yang bekerja di antara orang-orang durhaka. Dari perbuatan durhaka, perbuatan biadab ini sebenarnya diprovokasi oleh roh yang dari udara ini. Coba kita baca di dalam Efesus pasal 2 ayat 2. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Penguasa kerajaan angkasa yaitu roh iblis maksudnya, yang bekerja di antara orang durhaka. Ketika ada orang berbuat biadab, berbuat durhaka, berbuat yang bengis, yang kejam, yang jahat, mereka sedang dikendalikan oleh roh ini. Mereka melakukan kehendak roh ini. Oleh karena itu kita juga berdoa agar orang-orang seperti ini dilepaskan dari kuasa roh yang demikian itu yang mendorong mereka melakukan kejahatan ini. Mata mereka dibutakan. Mereka tidak lagi mengerti lagi kemanusiaan. Tidak lagi punya kasih kepada sesama manusia. Makanya kita berdoa. Tetap berdoa. Dan saya mohon semua pimpinan-pimpinan gereja untuk menggerakkan umatnya untuk berdoa di masing-masing gereja. Mendoakan ketentraman negara kita ini. Mendoakan pemerintah yang sah. Mendoakan Bapak Jokowi dan menteri-menterinya supaya diberi hikmat oleh Allah untuk dapat menciptakan kedamaian bagi negara Indonesia. Dan mendoakan berhentinya radikalisme dan berhentinya kefanatikan buta dan kebencian antar anak bangsa di Indonesia. Kita perlu berdoa untuk itu. Nah, ini dari sisi rohani yang kedua. Yang ketiga, dari sisi sebagai warga negara, ya, maka kami mendesak pemerintah, memohon kepada pemerintah dan aparat keamanan untuk segera mengadakan pengusutan dan menangkap orang-orang semacam ini dan menindak sesuai dengan hukum yang ada. Dan dengan menghentikan rasa takut dan rasa khawatir di dalam hati umat-umat yang mengalami musibah sekarang ini. Itulah permohonan kami atas nama Gereja Ortodoks Indonesia. Saya meminta kepada pemerintah, kepada Bapak Jokowi, supaya dan pemerintah secara umum, ya, TNI, Polri, untuk menangkap orang-orang ini dan berikan hukuman yang setimpal sehingga tercipta rasa aman di negara Indonesia. Dan itu yang kita inginkan. Dan yang kedua, kami memohon kepada masyarakat untuk mendukung usaha dari pemerintah. Dan juga untuk makin meningkatkan persaudaraan antar anak bangsa. Bukan lagi kita melihat manusia atas dasar kamu agama apa, saya agama apa, kamu suku apa, saya suku apa, kamu berasal dari mana, saya dari mana. Tidak. Marilah kita ingatkan kembali bahwa kita ini satu bangsa, bangsa Indonesia. Kita ini memiliki satu bahasa, bahasa Indonesia. Kita ini memiliki satu tanah air Indonesia. Sudah selayaknya kalau kita ini merasa satu sebagai bangsa. Jangan dipecah-pecah oleh politik identitas. Jangan dipecah-pecah karena agama, perbedaan agama, karena budaya dan lain-lain. Jangan. Mari kita junjung kembali falsafah bangsa kita secara bersama, Pancasila. Di mana salah satunya adalah kesatuan Indonesia. Dan juga mari kalau moto negara kita ini kita junjung, Bhinneka Tunggal Ika. Hanya dengan inilah kita bangsa ini akan dibebaskan dari rasa kebencian satu dengan yang lain, dari primordialisme yang memunculkan konflik satu dengan yang lain. Ya. Oleh karena itu, saya juga memohon kepada para tokoh-tokoh agama, ya semua agama yang ada di Indonesia ini, untuk saling bekerja sama,
saling bekerja sama menghimbau umat kita masing-masing untuk meningkatkan hidup kerukunan antar anak bangsa yang ada di Indonesia ini. Dan untuk melakukan penanggulangan gerakan radikalisme dan ekstremisme yang ada sekarang. Dan kita mengajak kepada gereja-gereja semua, umat beragama lainnya, untuk terus berdoa seperti yang saya katakan tadi, mendoakan situasi yang ada, terutama saudara-saudara kita di Sulawesi sana. Kami dari Gereja Ortodoks sejak hari ini adalah puasa Natal. Jadi kalau kami di Gereja Ortodoks ada 2 kali dalam setahun kita puasa besar, puasa lama. Kalau Natal itu puasanya sifatnya bertarat, ya, bukan Natal total. Kami makan vegetarian saja gitu. Kalau pas puasa Natal selama 40 hari. Oleh karena itu dari pihak Gereja Ortodoks sendiri saya menghimbau saudara-saudara dalam masa puasa ini sisihkan waktu selama ini untuk mendoakan negara kita, untuk mendoakan saudara-saudara kita yang di Sulawesi yang mengalami musibah ini, dan untuk mendoakan pemerintah negara kita, Bapak Jokowi, menterinya, dan semua untuk menciptakan kedamaian dan kerukunan di negara. Dan untuk saudara-saudara Kristen yang lain, saudara juga bisa berdoa bersama. Mari kita bersatu hati mendoakan negara ini. Mari kita berpuasa kepada Tuhan, memohonkan supaya belas kasihannya diturunkan di tengah kita. Saudara-saudara dari Bala Keselamatan, saya ikut prihatin, dan secara pribadi saya akan berdoa terus untuk situasi ini, dan saya akan menghimbau kepada umat kami, umat Ortodoks, untuk juga ikut mendoakan situasi yang ada dan mendoakan pemerintahan kita. Kiranya Tuhan penolong kita. Shalom. Sama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.